menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Ketiga hakim itu buat putusan tidak ada dissenting opinion, artinya 3 hakim buat putusan bulat, mutlak. Perjalanan panjang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, sang ajudan mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdi Sambo, telah rampung. Kasus yang bergulir sejak 7 bulan lalu ini telah menyedot perhatian publik di seantero negeri dengan sejumlah ragam fakta dan drama. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, tak henti-hentinya menimbulkan kontroversi. Kini, satu persatu pelaku pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertanyaan publik akan independensi proses hukum kasus ini terjawab sudah. Kekhawatiran adanya intervensi dari lingkaran Ferdi Sambo yang dikenal memiliki sumber daya tak terbatas ini telah sirna. Senin 13 Februari 2023, keadilan itu pun dimulai. Pagi itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak masyarakat dan awak media yang telah lama menantikan akhir perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, Ferdi Sambo yang mengenakan kemeja putih dan menenteng sebuah buku catatan masuk ke ruang sidang pengadilan. Tidak lama kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki ruang sidang. Sidang kemudian dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya. Usai membacakan dakwaan dan pertimbangan, Wahyu Iman Santoso akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Ferdi Sambo. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Usai hakim menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo, Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Joshua, menanggapi vonis mati tersebut. Persidangan yang sangat luar biasa, muji Tuhan telah nyata. Di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Namun, tanggapan berbeda dilontarkan kuasa hukum Ferdi Sambo. Cukup tidak menduga juga karena memang putusan ini kan sebenarnya ini apa betul peristiwa dan tindakan itu sedemikian luar biasa begitu sampai kemudian harus mencabut nyawa terdakwa. Putusan ini mencabut nyawa terdakwa. Jadi silakan saja dinilai apakah memang sedemikian rupa begitu. Tetapi sekali lagi tentu ini sudah diputus, kita hormati putusan ini. Nanti tentu kami pelajari putusannya, kami pelajari dengan baik, baru nanti kita ambil putusan soal
apakah langkah selanjutnya akan dilakukan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis mati untuk Ferdi Sambo sudah tepat. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Lantas, apa yang menjadikan pertimbangan hakim menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo? Kalau dari kacamata saya sebagai praktisi, kita tidak boleh melihat secara disparitas, tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dipisahkan. Tapi kita harus lihat secara umum bahwa pada saat seorang hakim atau minimal 3 hakim itu yang harus kita lihat bahwa ketiga hakim itu buat putusan tanpa dissenting, tidak ada dissenting opinion. Artinya 3 hakim buat putusan bulat, mutlak. Sehingga kalau kita melihat bahwa bisa saja majelis hakim dengan fakta-fakta persidangan ada, dengan bukti, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, mendapat persesuaian dari situ sehingga lahirlah putusan itu. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Ketiga hakim itu buat putusan tidak ada dissenting opinion. Artinya 3 hakim buat putusan bulat, mutlak. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo sudah dijatuhi vonis mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai Ferdi Sambo divonis mati, giliran Putri Chandrawati menjalani sidang vonis. Istri dari Ferdi Sambo ini diduga kuat terlibat dalam rencana jahat pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelum membacakan vonis, majelis hakim menjelaskan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Putri Chandrawati. Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Tidak lama kemudian, vonis Putri Chandrawati dibacakan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ibunda mendiang Yosua Huta Barat yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bersyukur atas vonis 20 tahun Putri Chandrawati. Putri telah menerima vonis hukuman daripada Hakim Ketua Pak Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang sehat dilaluinya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami almarhum Yosua. Arman Hanis, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi sendiri mengenai kasus pembunuhan ini.
Untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak, ya. Tidak berharap banyak. Apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Ya, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Mahfud MD menilai wajar jika Putri Chandrawati diganjar hukuman 20 tahun penjara. Menurut saya sejak awal dakwaan jaksa memang menimbulkan polemik. Karena Putri itu kan didakwa pasal 340 juga. Dengan pasal 55 ayat 1. Pembunuhan berencana sebagai penyerta. Sebagai orang yang ikut serta. Nah, karena dia ikut serta ya wajar kalau 20 tahun. Persidangan pembacaan putusan terhadap para terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berlanjut di hari berikutnya. Kali ini, Kuat Ma'ruf menjalani sidang putusan. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Akibat perbuatannya ikut merencanakan dan membantu terdakwa lain dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis penjara selama 15 tahun. Berbeda dengan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal divonis lebih ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Mengapa vonis Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, serta Ricky Rizal divonis lebih berat dari tuntutan jaksa? Kalau kita perhatikan dalam kacamata pidana secara utuh, vonis yang diberikan itu sudah tepat. Sudah tepat dalam artian bahwa sesuai dengan pasal yang diberikan. Karena pasal yang digunakan kepada Ferdi Sambo, kepada Putri Chandrawati, kemudian kepada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf sampai dengan Richard Eliezer, itu menggunakan pasal yang sama. Kemudian dijuntokan dengan pasal yang sama, artinya mereka dikenakan dengan pasal 340 KUHP, kemudian junto 338 KUHP, lalu dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga ketika vonis yang diberikan itu adalah hukuman mati, itu sudah sesuai atau selaras dengan bunyi pasal yang ada. Ya, kalau kita menyebutnya bahwa itu berdasarkan tekanan publik atau apapun itu mempengaruhi putusan, saya kira terlalu jauh, tidak tepat dan tidak pas. Yang jelasnya putusan itu sudah sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada para terdakwa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Ketiga hakim itu buat putusan tidak ada dissenting opinion, artinya 3 hakim buat putusan bulat, mutlak. Perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua sejak 8 Juli 2022 begitu menyita perhatian publik. Di awal kasus ini mencuat
banyak terjadi kejanggalan dan berbagai upaya penghilangan barang bukti oleh Sambo CS. Mulai dari menutupi penyebab kematian Brigadir Yosua, melakukan intimidasi kepada keluarga, tidak dilakukannya otopsi terhadap jasad Yosua, hingga menghilangkan CCTV satu komplek perumahan di Duren 3. Upaya mengaburkan fakta juga dilakukan oleh para pelaku. Mereka mengarang cerita bahwa telah terjadi pelecehan pada Putri Chandrawati hingga terjadi tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 Jakarta, tempat jasad Yosua ditemukan. Upaya penegakan hukum baru berjalan ketika ada perhatian dan intervensi dari Presiden Jokowi. Ferdi Sambo kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, disusul kemudian sang istri Putri Chandrawati. Tertangkapnya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tak lantas langsung bisa membongkar kasus kematian Brigadir Yosua. Penyidik masih kesulitan karena tidak memiliki saksi yang mengetahui peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Hingga salah satu tersangka yang menjadi eksekutor untuk menembak Yosua mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan bersedia mengungkap fakta sebenarnya. Dia adalah Richard Eliezer, saksi kunci kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sejak saat itu, lewat keterangan Richard Eliezer, satu persatu fakta pembunuhan Brigadir Yosua terungkap ke publik. Rabu 15 Februari 2023 menjadi babak akhir sang justice kolaborator Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam membongkar skenario Ferdi Sambo. Menjalani sidang putusan, Richard Eliezer tampak pasrah saat memasuki ruang persidangan. Menggunakan kemeja putih, Richard seperti telah siap menerima putusan hukum dari majelis hakim. Richard juga tak henti-hentinya menyapa masyarakat yang menyaksikan persidangan. Inilah detik-detik saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membacakan putusan terhadap Richard Eliezer. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menurut praktisi hukum Benny Daga, ada sejumlah poin-poin penting yang sangat menguntungkan Eliezer. Hingga mengapa vonis Eliezer hanya 1 tahun 6 bulan. Kita tidak bisa menyebut bahwa vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer itu sudah tepat apa tidak. Tetapi dari pertimbangan majelis hakim, kalau kita dengar dari amar putusan yang dibaca tadi, atau dari bunyi putusan, isi putusan dibaca tadi, itu di pertimbangan-pertimbangan disebut di situ banyak sekali poin-poin yang menguntungkan Richard Eliezer. Seperti 1, Richard Eliezer, permohonan justice kolaboratornya dia dikabulkan oleh majelis hakim. Itu 1. Yang kedua, pada saat memberikan keterangan baik pada saat di tingkat pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan selesai, Richard Eliezer itu konsisten dengan keterangan, terbuka, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, selama proses persidangan berjalan, dia bersikap baik. Artinya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan kita tidak boleh lupa, dari situ kita lihat juga bahwa terhadap Richard Eliezer itu dikenakan pasal turut serta juga. Artinya dia tidak dikenakan dengan pasal pidana pokok, tetapi turut sertanya yang dilihat. Dengan dibacakannya putusan terhadap Richard Eliezer, maka tuntaslah proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Lantas, seperti apakah upaya hukum yang akan ditempuh oleh para pelaku dari hasil vonis tersebut? Dan akankah Ferdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati? Jadi masih ada yang namanya banding, masih ada yang namanya kasasi, lalu ada yang namanya PK. Kalau kita bicara tentang KUHP baru itu memberikan peluang untuk itu. Di dalam pasal 100 KUHP itu memberi peluang untuk itu. Artinya kepada FS nanti setelah putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, putusannya inkrah, lalu dilakukan upaya hukum misalnya tidak mendapat pengampunan dari presiden atau gerasi,
maka terhadap Ferdy Sambo 10 tahun setelah itu bisa hukumannya bukan menjadi hukuman mati, tetapi hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup. Kecuali Eliezer, keempat pelaku pembunuhan Yosua, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, serta Ricky Rizal akan mengajukan banding atas vonis berat hakim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.